Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas apa itu cybercrime. Yuk, silakan disimak. Cybercrime adalah tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban. Misalnya, melakukan hack sosial media, membobol perangkat teknologi, serta mengambil data korban, lalu kemudian menyikat habis saldo rekening ataupun kartu kredit korban. Cybercrime di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jadi belum ada Undang-Undang Cybercrime secara khusus. Cybercrime termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE. Nah, jadi bagi kamu atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, kamu sudah dikatakan sebagai penjahat loh. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis kejahatan cybercrime. Ada beberapa jenis kejahatan di dunia maya yang harus menjadi perhatian masyarakat. Di antaranya satu, pencurian identitas. Kejahatan ini biasanya pelaku akan menyalahgunakan identitas orang lain, seperti nama, nomor telepon, hingga nomor identitas diri dan mengambil nomor kartu kredit, guna mengambil keuntungan finansial, seperti mengambil pinjaman, masuk ke rekening bank atau akun keuangan online. Yang kedua, kejahatan phishing. Contoh cybercrime ini akan melakukan penipuan atau mengelabui korban. Umumnya, aksi kejahatan ini dilancarkan melalui email maupun media sosial, seperti mengirim link palsu, membuat website bodong, dan sebagainya. Yang ketiga, carding adalah jenis kejahatan di dunia maya yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit tersebut, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian. Yang keempat, jenis kejahatan skimming. Kejahatan ini harus diwaspadai, karena skimming adalah kejahatan perbankan dengan cara mencuri data kartu debit atau kartu kredit untuk menarik dana di rekening tersebut. Cara kerjanya, ia dengan membobol informasi pengguna memakai alat yang dipasang pada mesin anjungan tunai mandiri atau ATM. Bisa juga di mesin gesek edisi. Dengan teknik tersebut, pelaku bisa menggandakan data yang terdapat dalam pita magnetik di kartu kredit maupun debit. Yang kelima, OTP fraud, atau bisa juga disebut dengan one time password, kode sekali pakai yang sangat vital untuk keamanan bertransaksi. Kode OTP ini ibarat kunci. Kunci akhirnya untuk bisa mengakses atau menyelesaikan transaksi keuangan. Jika kode 6 digit ini sampai diketahui orang lain, bisa sangat berbahaya. Saat ini marak kejahatan pencurian kode OTP. Penyebabnya adalah malware atau semacam virus yang menyerang perangkat lunak. Penyebab lainnya bisa juga melalui aplikasi social engineering, seperti via telepon, SMS, email, atau contoh lewat call center palsu. Yang keenam, yaitu penipuan online. Ya, penipuan digital yang saat ini makin banyak modusnya. Di antaranya adalah modus penipuan berkedok foto selfie dengan KTP atau identitas diri. Foto selfie bersama KTP biasanya menjadi salah satu syarat registrasi online akun keuangan.
seperti dompet digital, paylater, pinjaman online, sampai daftar rekening bank online. Bisa saja kamu terjebak aplikasi pinjaman online palsu yang dibuat sedemikian rupa. Kemudian, oleh pelaku, data kamu dipakai untuk pencucian uang, dijual di pasar gelap, atau digunakan sesuka hati untuk pinjaman online ilegal. Yang terakhir adalah serangan ransomware. Adalah malware atau software jahat yang bukan hanya bisa menginfeksi komputer, tapi juga menyandra data pengguna. Tindak jahat ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi korban. Pelaku akan meminta uang tebusan ke korban jika ingin ransomware dihapus atau dimusnahkan. Apabila korban tidak mengabulkan permintaan tersebut, pelaku tak segan-segan mengancam akan membuat data menjadi korup alias tidak bisa digunakan lagi. Apapun bentuk atau jenis kejahatan cybercrime tidak dapat ditoleransi. Cybercrime bukan saja menimbulkan kerugian material, tapi juga imaterial. Untuk itu, pastikan kamu selalu menjaga kerahasiaan data pribadi. Hindari memposting data pribadi di media sosial, apalagi foto selfie dengan identitas diri. Jadilah pengguna internet bijak dan cerdas agar terhindar dari cybercrime.